warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi channel aku, Reta Pramesti. Di video kali ini, aku bakal share tentang hasil analisis mandiri part 1. Ini tuh khusus yang jalur prestasi ya. Kemarin tuh bukanya di @mentorluskampus. Dan tenang aja buat kamu yang belum ikutan, nanti bakal ada part-part selanjutnya. Jadi jangan lupa langsung aja follow di @mentorluskampus. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang kemarin udah ikutan analisis ini ya. Analisis ini tuh ditujukan untuk teman-teman, baik itu kelas 12 atau yang gap year, yang pengen masuk ke ITS dan juga UB gitu ya. Karena memang dua jalur itu yang lagi buka jalur prestasinya. Sebenarnya masih banyak ya jalur-jalur lain. Kalau misalnya aku lihat di formnya, itu ada juga yang masukin UPN-VY, UPN Jatim, UNY, UNS, Unpad gitu. Tapi beberapa ada yang kurang valid ya, karena misalnya contohnya Unpad itu kan cuma ada 2 skema ya, UTBK sama yang ujian tulis, jadi nggak ada yang raport. Nah, jadi di sini kita analisis bener-bener yang ITS sama UB, cuma yang udah mencantumkan si faktor-faktornya juga bisa kita ikutin gitu. Oke, jadi buat kamu yang mau tahu hasilnya, langsung aja nanti klik aja link yang ada di description box gitu ya. Tinggal diklik, nanti dibuka, cari aja nama kamu. Tapi jangan lu keluar dari video ini karena aku mau jelasin gimana sih cara tim kita di @mentorluskampus itu menganalisis si analisis mandiri ini. Oke, jadi kemarin tuh pesertanya ada sekitar 531 ya yang upload di formnya. Ada beberapa nama yang sama, cuma mungkin pilihan jurusannya beda. Jadi it's okay, nggak apa-apa, kita tetap menerima. Nah, di sini kita analisisnya itu berdasarkan beberapa faktor, yaitu ada 9. Mulai dari akreditasi sekolah gitu ya. Jadi apakah A, B, atau C, ranking paralel sekolah, apakah kamu tuh di 1 sampai 30, 30 sampai 60 atau lebih dari 60 gitu. Selain itu adalah pilihan jurusan, apakah sejurusan, misalnya saintek ke saintek, sosum ke sosum, atau bahkan lintas jurusan gitu. Juga ada pilihan provinsinya, apakah satu provinsi atau di luar provinsi, karena kan kalau nilai raport ini tuh mirip-mirip kayak SNMPTN ya, walaupun memang yang membedakan itu nanti ada faktor uang pangkal, tapi tetap aja penilaiannya mirip-mirip sama SNMPTN gitu. Terus juga ada keketatan ini jadi berapa sih daya tampung dan peminat di jurusan dan univ tersebut kayak gitu. Lalu alumni yang masuk ke jurusan tersebut, sertifikat tentunya, nilai rata-rata ya. Kalau untuk UB kan semester 3, 4, 5. Kalau ITS kan 1 sampai 6 gitu ya. Dan juga UPA ya, UPA itu uang pangkal. Nah, apakah kamu tuh pakai KIPKA atau misalnya memilih gitu ya, uang pangkalnya itu di golongan berapa? Apakah golongan terendah, sedang, ataupun tinggi? Nah, jadi itu 9 faktor yang kita analisis. Nah, terus cara perhitungannya gimana? Jadi perhitungannya ini kita bobotkan gitu untuk masing-masing si variabelnya. Nah, cuma di sini aku nggak akan ngasih tahu gimana penilaiannya karena ini tuh penilaian internal kita dan juga tidak ingin adanya misinformasi gitu ya. Jadi kami hanya memberikan hasilnya saja gitu untuk menjadi pertimbangan nih teman-teman untuk memilih jurusannya. Dan itu juga kembali lagi ya, pilihan jurusannya, pilihan univnya itu disesuaikan sama kamu lagi, karena kembali lagi gitu, pilihan terakhir tuh ya di tangan kamu gitu. Kalau misalnya nanti hasilnya kurang memuaskan tapi kamu yakin, ya gas aja kayak gitu. Ketika udah dianalisis nih dari 9 faktor, itu tuh bakal keluar hasilnya berapa persen gitu ya. Jadi tadi tuh udah dibobotin. Nah, terus hasilnya tuh apakah di area yang di areanya ada 3 ya, hijau, oranye, atau kuning. Kalau yang hijau itu tuh yang di atas 80 ke atas, jadi pilihannya itu cenderung aman. Kalau pilihannya oranye itu tuh yang rawan, jadi di 61 sampai 79. Yang kuning itu di 0 sampai 60%. Nah, jadi di sini saran dari kita nih ya, dari aku, dari Mentorluskampus, kalau misalnya di yang hijau itu sebenarnya udah aman, udah cukup baik dalam menentukan pilihannya sudah tepat gitu ya, pilihan satunya sama pilihan duanya. Jadi diyakinkan lagi aja, dilihat dari faktor-faktor yang tadi aku sebutkan kayak gitu. Kalau di area oranye sama kuning, coba diteliti lagi apakah jurusannya memang kebalik. Misalnya kayak keketatannya harusnya lebih ketat yang pilihan 1 daripada
Pilihan 2 bisa mungkin dibalik atau disesuaikan lagi dengan nilai menonjol. Tuh. Atau juga kalau misalnya di formnya belum melampirkan sertifikat dan kamu misalnya punya, itu bisa aja lampirin gitu ya. Jadi pokoknya maksimalkan semua variabel-variabel yang ada gitu ya. Uang pangkal nih, misal kondisi ekonominya cukup mapan, bisa memilih uang pangkal yang cukup tinggi kayak gitu ya untuk meningkatkan peluang juga. Tapi kalau misalnya aku misalnya pakai KIP Kak, nggak yakin keterima, ya coba dulu aja ya. Kalau misalnya kita nggak mulai dulu gitu kan, kita nggak tahu hasilnya gimana gitu. Jadi gitu, nanti dilihat aja. Nanti bakal ada hasilnya apakah kamu tuh hijau, oranye, apa kuning. Nah, jadi ada beberapa tips juga nih biar meningkatkan peluang kamu lolos di Mandiri. Walaupun UTBK SBM juga belum keluar gitu ya hasilnya, aku doakan yang terbaik. Jadi yang pertama itu adalah urutkan keketatan dari kecil ke besar. Nah, yang kecil itu biasanya keketatannya itu lebih tinggi dibandingkan yang kedua. Tapi sesuaikan juga dengan minat ya. Jangan sampai minat kamu tuh bener-bener prioritasnya ditempatkan ternyata di yang kedua. Nah, itu kurang tepat juga. Jadi prioritas tuh tetap di pilihan pertama. Walaupun misalnya lebih ketat ya. Asalkan kamu yakin aja gitu sama nilai kamu. Terus yang kedua tuh lampirin sertif. Semaksimal mungkin aja. Kalau misalnya kamu punya 3, ya 3-3-nya. Gimana kalau misalnya peserta, lampirin aja, nggak apa-apa. Dari pengalaman kakak-kakak tahun lalu tuh, walaupun peserta tetap bisa lolos kok gitu ya. Apalagi kalau misalnya si kegiatan itu kredibel kayak gitu. Terus yang ketiga, usahakan gitu ya, walaupun ini jalur mandiri, nggak ada pilihan yang sama dengan teman sekolah kamu gitu ya. Bisa jadi pertimbangan univnya juga. Selanjutnya juga alumninya dikepoin kira-kira yang lolos jalur mandiri tuh di mana aja. Selanjutnya uang pangkal tuh sesuaikan sama kondisi ekonomi aja. Jangan memaksakan ya. Misalnya di golongan yang sebenarnya tuh nggak secara ekonominya kayak kurang mendukung, tapi pilihannya nanti uang pangkalnya tinggi. Nah, nanti kalau keterima kan agak pusing juga gitu ya. Jadi sesuaikan kondisi ekonomi aja. Ingat kalau misalnya rezeki itu nggak kemana. Dan yang terakhir adalah nilai menonjol. Itu juga sesuaikan sama pilihan kamu. Kalau misalnya nilai menonjolnya lebih bagus di MTK, terus memang minatnya juga ke arah MTK, lebih baik jurusannya juga yang berhubungan dengan MTK. Misalnya MTK, statistik, TI gitu ya. Nah, jadi memang harus ada keseimbangan antara minat, nilai, sertifikat, dan juga faktor-faktor lain. Nah, udah gitu aja sebenarnya untuk informasi video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat follow akun aku @ratapramesti baik di TikTok, Instagram, maupun YouTube. Subscribe jangan lupa, dan juga @mentorluskampus ya. Dia ada di TikTok dan juga di Instagram. Jadi kalau misalnya belum berkesempatan ikut analisis kali ini, boleh ikutan di analisis selanjutnya. Nanti kita bakal infoin lagi di akunnya. Oke? So gitu aja. Jangan lupa buat buka si linknya tadi, cari nama kamu, dan pokoknya do your best aja ya. Semoga yang terbaik untuk hasil UTBK SBMPTN dan juga mandirinya. Thank you for watching and bye!